Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penyembelihan kurban. Sebelum penyembelihan kurban, di sini saya akan mengatakan dalil untuk menyembelih Quran. Di antaranya yaitu dari surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sungguh kami telah memberimu Nabi Muhammad nikmat yang banyak, yaitu nikmat yang banyak ini adalah telaga Kautsar, di mana Nabi Muhammad tersenyum ketika mendapatkan ayat ini. Kemudian arti yang ayat kedua yaitu maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Di sini dengan jelas bahwa Allah memerintahkan umatnya untuk melaksanakan sholat dan berkurban. Sholat di sini yaitu sholat Idul Adha. Dan kemudian untuk yang ketiga artinya yaitu sungguh orang-orang yang membencimulah dialah yang terputus. Terputus di sini yaitu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Mangkana lahu sa'atan walam yudohi fala yaqrabana musolana." Yang artinya, barang siapa yang berkelimpangan harta atau mampu namun tidak berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Dengan jelas Allah menyebutkan dalam Al-Qur'annya, begitupun dengan Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya untuk wajib berkurban yang mampu. Kemudian syarat untuk hewan yang akan kita kurbankan yaitu ada beberapa syarat yang harus memenuhi hewan untuk dijadikan kurban. Yang pertama yaitu pilihlah hewan yang terbaik. Kemudian jenisnya. Jenisnya yaitu ada boleh unta, sapi, kambing, dan domba. Kemudian untuk usianya, usia dari unta itu minimal 5 tahun dan masuk ke tahun ke-6. Kemudian untuk sapi minimalnya itu 2 tahun dan masuk tahun ke-3. Kemudian untuk kambing yaitu 1 tahun dan masuk tahun ke-2. Untuk domba diperbolehkan 1 tahun dan jika sulit untuk mendapatkan yang 1 tahun maka boleh yang minimal 6 bulan. Kemudian sehat tanpa cacat, dan juga sehat di sini tanpa cacat di sini yaitu tidak buta, kemudian tidak pincang, tidak mempunyai susun tulang dan sangat kurus ataupun lainnya yang menimbulkan kecacatan dari hewan tersebut. Kemudian bukan milik orang lain tapi milik diri sendiri. Dan juga penyembelihan hewan kurbannya itu harus dilaksanakan pada setelah sholat Idul Adha dan sampai tanggal 13 Zulhijjah terbenamnya matahari. Kemudian apakah hewan kurban itu harus jantan? Secara eksplisit bahwa tidak ada menjelaskan dalam suatu nas baik Al-Quran maupun hadis terkait pilihan dan keutamaan jenis hewan kurban. Namun para ulama mengkiaskan bahwa penyembelihan hewan kurban untuk akikah harus disesuaikan dengan kelaminnya. Kemudian selanjutnya yaitu tata cara penyembelihan hewan kurban, yang dimana untuk yang pertama itu gunakanlah pisau yang tajam, kemudian baiknya tidak mengasah pisau di depan hewan kurban, kemudian menghadap hewan ke kiblat, membaringkan hewan kurban di atas lambung kiri, menginjakkan kaki pada bagian leher hewan, membaca basmalah ketika hendak menyembelih, kemudian membaca takbir, dan menyebutkan nama yang akan ditujukan untuk hewan kurban tersebut. Kemudian menyembelihnya dengan secara cepat supaya tidak menyakiti hewan. Yang ke-10 memastikan pada bagian kerongkongan, tenggorokan, atau 2 urat leher itu telah terpotong dengan pasti. Dan yang pastinya lagi yang
terakhir yaitu dilarang mematahkan leher hewan tersebut sampai benar-benar mati.